Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi pagi wabarakatuh. Kak. Halo, perkenalkan nama saya Linda Kumala dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Geografi. Sementara ini saya akan menggantikan guru kalian, Pak Waldi dan Bu Farida untuk mengajar pelajaran geografi. Jadi selamat datang untuk kalian semua. Semoga kalian semua nyaman diajarin sama saya. Um, untuk mulai pembelajaran kali ini bisa ketua kelasnya pimpin doa dulu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan. Masing-masing berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Saya kembalikan lagi ke Kak Linda. Ya, terima Silakan Kak Linda. kasih. Oke. Semoga di pembelajaran online ini kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran ya, walaupun secara daring. Saya akan berusaha untuk memberikan materi sebaik mungkin untuk kalian, terutama kalian-kalian yang akan puas sebentar lagi gitu. Jadi materi kali ini kita akan bahas tentang bab interpretasi citra. Bentar, coba saya share screen dulu. Udah masuk kah? Udah kelihatan ya? Ya, sudah Kak. Oke. Jadi sebelumnya kalian udah tahu belum sih jenis interpretasi penginderaan jauh dan interpretasi citra itu apa sih? Ada yang tahu? Belum Kak. Saya lupa. Saya nggak tahu Kak. Oke, kita lanjut ya. Apa sih penginderaan jauh? Penginderaan jauh itu upaya memperoleh informasi tentang objek dengan menggunakan alat yang disebut sensor atau alat peraba tanpa kontak langsung dengan objek. Jadi tanpa kita bersentuhan atau kita berpapasan langsung dengan objek yang ingin kita dapatkan informasinya, kita bisa dapatkan melalui penginderaan jauh ini. Dan selanjutnya, jenis penginderaan jauh. Yang pertama ada berdasarkan sumber energi, itu ada pasif sensor, digunakan untuk mengukur ketersediaan energi alam dan hanya bisa digunakan saat siang hari. Sementara ada aktif sensor, yaitu alat ini digunakan menggunakan radar sehingga dapat digunakan kapanpun. Selanjutnya ada berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik. Yang pertama ada penginderaan gelombang mikro yang digunakan di segala cuaca. Jadi bisa kalian gunain kapan aja, mau badai, mau hujan, mau panas, kalian bisa pakai dengan penginderaan gelombang mikro ini. Yang kedua ada penginderaan optikal, yaitu menggunakan peralatan yang dapat dioperasikan dengan pengaturan inframerah dari jarak dekat hingga jarak jauh dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Yang ketiga ada penginderaan jauh suhu panas. Itu dipancarkan dari bumi dengan gelombang yang memiliki jarak 3.000 nm sampai 5.000 nm dan 8.000 hingga 14.000 nm. Selanjutnya ada interpretasi jenis-jenis citra foto. Apa sih interpretasi jenis-jenis citra foto itu? Ini tuh digunain untuk identifikasi suatu objek agar mudah diidentifikasi. Biasanya kalau misalkan kita ambil foto dari udara itu, kalau dari atas kan semuanya jarang kelihatan ya, samar-samar sama gitu. Tapi dengan jenis-jenis citra foto ini, kita tuh bisa kasih tahu nih, ini tuh sebenarnya gambar apa sih, ini tuh sebenarnya bentuk apa gitu. Jadi ini mempermudah kita dalam mengidentifikasi objeknya. Yang pertama ada berdasarkan spektrum elektromagnetik. Itu terbagi dua, yaitu yang pertama foto ortokromatik, yaitu ini kita bisa lihat di gambar yang pertama. Dia itu hanya bisa menggunakan spektrum warna dari biru hingga hijau. Bentuknya seperti ini. Sementara foto pankromaknetik ini bisa menggunakan seluruh warna yang kita ambil dari foto udara. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada berdasarkan sudut kamera. Yang pertama ada foto vertikal. Foto vertikal ini diambil dari atas
permukaan bumi itu tegak lurus dari bumi, jadi dia bentuknya vertikal. Sedangkan foto condong itu biasanya diambil dari permukaan bumi itu miring 10 derajat. Tapi nanti coba kita diskusikan kembali ya. Selanjutnya ada jenis-jenis citra non-foto. Nah, berdasarkan spektrum elektromagnetik itu terbagi dua, yaitu citra inframerah thermal, lalu ada citra radar dan gelombang mikro. Selanjutnya ada berdasarkan wahana, ini foto pankromatik merupakan foto yang dibuat dengan menggunakan semua spektrum warna. Kayak yang tadi kita udah bahas, dia itu bisa menggunakan semua warna, jadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Selanjutnya ada berdasarkan satelit. Itu merupakan citra yang diambil dari antariska atau luar angkasa yang dibantu dengan satelit khusus, misalnya untuk penginderaan iklim. Penginderaan iklim itu kayak apa, Kak? Cuaca, untuk melihat ada badaikah, atau ada gelombang angin, atau ada bencana nantinya, seperti itu. Sebelum masuk ke unsur-unsur interpretasi citra, kalian ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Udah paham? Udah paham. Paham ya. Oke, kita akan masuk ke unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama ada rona. Rona ini apa? Rona ini tuh warna. Biasanya kalau kita gambar, kita ngambil foto dari foto udara itu, warna dari atas itu akan terlihat sama samar. Dan Indonesia itu termasuk pakai warna genteng yang sama aja. Biasanya kalau kita lihat dari interpretasi citra, genteng itu warnanya orange. Jadi kalau kalian lihat berjejer orange itu pasti perumahan. Gitu. Itu mempermudah identifikasinya ya. Selanjutnya ada unsur-unsur interpretasi citra, yaitu bentuk. Kalau dari foto udara, biasanya sekolah diidentifikasikan bentuknya itu letter U atau L atau I, itu udah pasti sekolahan. Gitu. Selanjutnya ada unsur-unsur interpretasi citra tekstur. Kalau dilihat dari gambar, ini kalau kalian lihat gambarnya, warna hijau di sawah sama warna hijau di hutan itu sama kan? Bedanya apa? Tekstur ini tuh mempermudah kalian mengidentifikasi kasar atau lembutnya hasil gambar dari interpretasi citra. Maksudnya itu bukan hasil gambarnya kalian raba terus nanti dia kasar atau dia halus ya. Interpretasi di sini itu maksudnya kalau kalian lihat gambarnya, biasanya sawah itu terlihat lebih halus karena dia rata, tingginya sama. Jadi waktu dilihat dari atas, dia akan terlihat lebih halus. Tapi kalau misalkan di hutan, dia terlihat lebih kasar. Kenapa? Karena jenis pohonnya itu beda-beda. Terus tingginya itu ada yang beragam, ada yang sama, ada yang beda, ada yang tingginya lebih panjang atau ada yang lebih rendah. Jadi terlihat sama kayak kita kalau lihat interpretasi citra gurun savana, dia akan terlihat lebih halus. Gitu. Slide selanjutnya, ada bayangan. Bayangan ini mempermudah kita dalam identifikasi gedung. Kalau misalkan kita lihat dari atas, gedung sama lapangan itu biasanya mirip, cuman kotak aja. Tapi dengan adanya bayangan kita bisa tahu nih, oh ini tuh gedung karena terlihat ada bayangannya. Semakin panjang bayangannya, biasanya gedung itu akan semakin tinggi. Sedangkan kalau lebih pendek, gedungnya itu rendah. Gitu. Dia akan memudahkan kita identifikasi antara gedung dan lapangan. Selanjutnya ada situs. Situs ini apa sih, Kak? Situs ini tuh hubungan antar objek yang satu dengan objek lainnya. Contoh di gambar ini adalah jalan dengan perumahan. Itu objek jalan dengan objek perumahan. Mereka saling berhubungan. Selanjutnya ada asosiasi. Asosiasi ini adalah hubungan antara objek dengan lingkungannya. Kalau di gambar ini biasanya kalau kita lihat ada stasiun, berarti dekat situ ada rel kereta. Mereka saling berhubungan nih antara objek dan lingkungannya.
Selanjutnya ada pola. Ini adalah unsur-unsur interpretasi citra yang paling gampang untuk dihafal. Kalau kalian lihat hasil gambar interpretasi citra, kalau dilihat tertata seperti ini, kotak-kotak, rata, deket jalan, itu udah pasti perumahan. Itu paling gampang untuk diinterpretasi citra, untuk diidentifikasi. Oke. Selanjutnya ada ukuran. Ukuran ini juga salah satu pola unsur-unsur interpretasi yang paling mudah dipahamin. Ukuran itu maksudnya kalau kita lihat kotak memanjang itu udah pasti kalau nggak gedung, lapangan. Kalau di sini kita ngambil contohnya lapangan. Jadi kotak aja. Dan nggak ada bayangannya. Itu udah pasti lapangan. Any question? Apakah ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, Kak, mau tanya. Apa tuh? Boleh dari Teresa? Ya, aku Teresa. Kak mau nanya, itu tadi di slide-slide awal, kalau nggak salah, ada dibahas tentang passive sensor. Nah, aku mau nanya, passive sensor itu kenapa hanya bisa dipakai saat siang hari saja? Terima kasih. Oke. Kenapa sih passive sensor itu cuma bisa dipakai pada siang hari? Alasannya adalah karena passive sensor itu dipakai hanya menggunakan solar atau energi matahari. Jadi kalau nggak ada energi matahari dan nggak ada solar, dia nggak akan bisa dipakai. Makanya dia hanya bisa digunakan pada siang hari. Gitu. Jadi dia sumbernya hanya dari sinar matahari aja ya, Kak ya? Iya, kalau nggak dari sinar matahari, dia pakai solar. Tapi karena biasanya untuk menggunakan alat ini dan menggunakan solar yang banyak, jadi para peneliti lebih banyak menggunakan dia di siang hari dengan menggunakan matahari gitu. Jadi mempermudah. Baik, Ada Kak. lagi? Terima kasih sudah mengerti. Sama-sama, Teresa. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Saya, Kak, saya. Oh iya, boleh, Fajar. Ada yang mau ditanya? Saya masih bingung sama pembahasan tentang foto ortokromatik. Itu kan foto ortokromatik itu kan citra ini biasanya digunakannya itu untuk pengambilan objek apa? Oke. Kalau citra foto ortokromatik ini biasanya digunakan untuk pengambilan objek apa gitu ya. Oke. Kayaknya ada gangguan sinyal nih, Fajar. Halo, Fajar? Fajar? Coba di-kick aja dulu, Kak. Gak apa-apa Kak, jawab aja Kak. Itu dia, Kak. Apa ya, kita jawab aja ya. Oh, Fajar, udah bisa dengar suara saya? Ini sinyalnya, Kak. Tidak apa-apa, bisa dengar suara saya? Udah sinyal. Oke. Jadi untuk apa sih Udah. biasanya citra foto ortokromatik ini digunain? Biasanya citra foto ini digunakan untuk studi pantai. Karena film pada citra foto ini itu sangat amat peka terhadap objek di bawah laut, kayak karang, ikan-ikan kecil, kayak gitu-gitu. Dan dia bisa menangkap objek sampai kedalaman 20 meter di bawah air ya. Jadi makanya dia banyak dipakai untuk studi pantai, kayak gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya dia belum paham deh, Kak, itu. Oh, Fajar, udah paham belum? Udah, Kak, udah cukup jelas. Oh, oke. Nah, ceritanya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyain? Aku Kak, Oke, Nada, kenapa? ini aku masih bingung apa asosiasi sama situs tuh hampir sama. Bedainnya tuh gimana ya? Oh, oke. Antara asosiasi sama situs. Oke. Jadi sebenarnya dari apa yang udah saya jabarin tadi itu mudahnya kalau asosiasi itu biasanya objek dengan objek. Contohnya kayak tadi, perumahan dengan jalan, objek dengan objek. Kenapa? Karena untuk memudahkan aksesibilitas antara orang-orang yang mau dari rumah pergi bekerja, pergi sekolah, atau pergi kemana gitu, biar lebih mudah aksesnya. Makanya dia dekat dengan jalan. Sedangkan untuk situs, biasanya situs itu antara objek dengan lingkungannya.
Gampangnya gini, kalau misalkan biasanya di dataran rendah itu, banyaknya itu sawah. Sawahnya itu objek dengan lingkungannya. Dataran rendah. Kalau di dataran tinggi itu adanya apa? Adanya perkebunan teh atau apel. Objeknya itu perkebunan teh, sedangkan lingkungannya itu dataran tinggi. Gitu. Ah, Gimana? paham. Udah paham? Paham, Kak. Makasih. Sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya deh, Kak. Alia, boleh apa nih? Kan kemarin belajar pola aliran sungai tuh, Kak. Pola aliran sungai itu masuk gak sih, Kak, ke bagian dari interpretasi citra? Oke. Karena pola aliran sungai banyak polanya ya, sama kayak interpretasi citra. Sebenarnya untuk dikategorikan sebagai interpretasi citra, menurut saya itu masuk ke dalamnya. Cuman bedanya apa sih? Bedanya beda di bab aja. Kalau misalkan di pola aliran sungai, kalian akan mempelajari pola-polanya kayak dendritik, gitu-gitu kan, segala macam. Tapi kalau misalkan di interpretasi citra, polanya ini dikhususkan untuk kita tahu gimana sih kalau misalkan gambar sekolah, kalau dari atas sana, kalau dari interpretasi citra, kalau dari ketinggian gitu. Jadi hanya beda bab aja, tapi dia termasuk dalam interpretasi gitu. Oke, Kak. Kak, mau nanya, Kak. Ya, boleh, Casey. Kira-kira siapa pencetusnya teknik penginderaan jauh, Kak? Oke. Kalau ini kita akan sedikit membahas sejarah ya. Kenapa sih teknik penginderaan jauh itu harus ada? Repot ya. Jadi sebenarnya tuh kalau kita lihat lebih dalam lagi, teknik interpretasi citra ini, penginderaan jauh ini, akan memudahkan kita dalam berbagai bidang. Kayak kalau kita balik ke zaman dulu di awal, kenapa sih dibuat penginderaan jauh ini jadi itu dulu ada seorang seniman, kalau nggak salah namanya Felix, itu di tahun 1858, dia itu untuk pertama kalinya membuat foto udara menggunakan balon udara. Sampai pada akhirnya hasil fotonya ini digunakan oleh salah satu ahli pemetaan wilayah untuk membuat peta morfologi pada daerah tersebut. Dan berlangsung 2 tahun setelahnya, ada salah satu ahli namanya James Wallace, kalau nggak salah itu di tahun 1860, dia akhirnya untuk pertama kalinya mengupgrade sistem itu dan membuat foto udara. Gitu. Jadi sebenarnya foto udara ini tuh lebih condong untuk mempermudah kita dalam memetakan sesuatu gitu. Jadi kalian kalau mau buat bagusnya wilayah ini dibuat apa ya, itu interpretasi citra dan penginderaan jauh sangat amat diuntungkan dengan itu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Maaf, izin ke kamar mandi boleh gak, Kak? Boleh. Silakan. Kak, Izin madol boleh gak, Kak? Udah masuk. Gimana mau madul kamu? Tunggu sampai selesai. Sebentar lagi kita selesai, oke? Oke, gimana teman-teman? Review pembelajaran hari ini, apa kalian sedikit bingung kah? Atau kah ini tuh pembelajarannya agak rancu sebenarnya? Atau asik nih kak, udah mulai paham? Gimana nih menurut kalian? Kak Paham Linda kok, Kak, jelasin. paham. Kak Linda jelasinnya udah bagus, aku paham. Thank you. Oh ya, kayaknya dikit banget ya yang hadir hari ini. Boleh saya absen dulu kali ya? Oke. Kak, si Lili, Kak, bolos. Lah ini ada orangnya. Lili? Iya, dia ketiduran mulu, Kak, kalau kelas pagi. Ya, nanti Emang biar gitu saya banget jelasin ini. Farida ya. Oke. Coba saya absen dulu dari Fajar Bimantoro. Hadir, Kak. Oke. Vira Alia, Saya, Kak. Gayatri Elhansyah. Madol, Kak. Lagi pacaran kali, Kak? Oh ya ampun. Nanti diingetin ya kalau ada kelas saya. Ayu dia, Ketiduran kali, Kak. mungkin kepagian kali ya kelas kita ya. Nanti coba saya bilang Bu Farida kalau kelasnya diyangin dikit, biar pada masuk. Jessica Iya, Kak, Claudia, izin, Kak, izin.
Tadi udah izin sama saya. Oh, oke. Terima kasih, Tere. Udah ngasih tahu. Sakit doi. Oh, semoga dia cepat diberikan kesehatan ya, teman-teman, biar bisa bergabung lagi bersama kita belajar geografi. Gitu. Oke, Ziki Manuela. Hadir, Kak. Nada Nisrina. Hadir. Ibnu, saya nggak lihat Ibnu dari tadi. Ibnu Iya, apa, Kak? Ibnu Banwardi bukan? Oh, dia kena COVID, Kak. Kenapa Alia? Kena COVID. Astagfirullah. Mari kita doakan bersama-sama teman-teman supaya dia, ya ampun, Amin. kita selalu diberikan kesehatan. Maaf ya, Kak, saya ketawa. Soalnya dia main mulu sih, Kak. Dibilangin batu, jadi kena. Parah kan temennya kena COVID diketawain. Nada juga ketawa ya. Tahu Alia. Semoga dia cepat sembuh ya teman-teman. Semoga bisa cepat bergabung dengan kita. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kita juga selalu diberikan kesehatan supaya terhindar dari COVID-19 ini. Amin. Teresa Kiseki? Saya. Oke. Dilton, Manula. Dilton nemenin Ibnu, Kak. Loh, kena COVID juga. Dia yang nganter, Kak, katanya ke rumah sakit. Soalnya orang tuanya Ibnu lagi di luar kota. Oke. Gak apa-apa. Semoga baik Ibnu maupun Dilton diberikan kesehatan ya, supaya bisa Sugeng juga Kak, bergabung. Sugeng. Sugeng. Iya, Sugeng katanya positif juga. Astagfirullahaladzim. Aduh. Banyak Kalian positif, harus Kak. Kalian harus sering-sering di rumah ya, teman-teman ya, jaga kesehatan, ingat 3M supaya selalu sehat, selalu terhindar. Gak apa-apa sih kita namanya silaturahmi ya kan, gak bisa dihindarin. Cuman 9 bulan Kak di rumah Kak, nggak keluar-keluar. Bagus itu Tere, itu mencegah penularannya. Tapi kayaknya agak mulai stres sih kayaknya ya. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, coba keluar main-main gitu ke tetangga. Gak usah jauh-jauh, yang penting ingat luar dan tahu udara segar gitu. Baik Kak. Oke. Kalau di akhir pembelajaran ini, kalau kalian semua udah paham, kita akan masuk ke teka-teki silang. Oke, sebentar saya akan share screen. Udah bisa terlihat? Bisa, Kak. Sudah Kak. Ini adalah teka-teki silang. Siapa yang kira dari banyaknya abjad yang ada di sini? Aduh, kok warnanya gini ya? Oke. Dari banyaknya abjad yang ada di sini, itu ada 6 kata-kata yang udah saya jadikan kalimat di sini. Nggak jadi kata-kata aja, nggak jadi kalimat. Pokoknya dari sini ada 6. Kalian bisa temuin dan lapor saya. Coba siapa yang bisa temuin pertama? Saya. Saya duluan. Ini saya kasih remote control ya. Oke, itu. Bisa tidak, Alia? Gimana Kak caranya, Kak? Oke, udah kita note aja ya. Bagian yang mana? Alia Garis Nora. keberapa? Ajar. Sensor, Kak, sensor. Yang paling bawah, nomor 2. Sensor. Oke, ini ya. Geser. Nah, ya Kak. Oke, siapa lagi? Tere. Kalau aku annotated bisa nggak sih? Aku yang iniin. Bisa. Ini Nggak udah kelihatan di... ya? Ya udah deh, kakak aja deh. Oke, Kakak aja. yang mana? Di baris Itu keberapa? Kak, di baris ketiga asosiasi. Asosiasi. Yang menurun itu deh. Ketiga. Asosiasi. Oke. Ini ya. Iya. Aku jelek.
Kimia. Ella diem aja. Gue polak itu Kak. Ella yang mana? Yang turun ke bawah. Yang mana tuh? Barisan F. Lawer. Yang mana, El? Yang kan S, A, F. Oh, mati ini. Kanan. Mati. Go. Polak. Bener gak tuh? Pola. Polak. Ini. Iya. Oke. Betul. Polak. Saya juga mau nyoret-nyoret, Kak. Apa? Coret-coret ini aja, jangan coret-coret tembok ya, nggak boleh. Coret mukanya aja, Iya. Kak. Yang mana, Fajar? Ini nih, Kak, pankromatik, Kak. Pankromatik di baris keberapa? Baris berapa ini? 1, 2, 3, 5. 1, 2, salah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pankromatik ini ya. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Ada lagi nggak sih Kak? Kok saya nggak nemu ya? Ada nih, Kak, situs, Kak. Ya, keduluan Fajar nada. Situs di mana? Paling bawah. Paling bawah. Oke. Iya. Ada satu lagi sih kayaknya ini. Baru 5. Nada, bisa nada? Bentar Kak. Nih Kak. Oh, Rona Kak. Rona, di Rona mana? nggak sih, Kak? Dari kanan, 3 dari kanan. 3 dari kanan. Tuh nih. Ya. Kan bawahnya ke baris kedua. Baris kedua. Mana nih? Rona. Dari kanan. Baris Terus kedua. bawah, Kak. Oh, ini. Baris kedua. Ya. Oke. Udah 6 ya. Hebat banget teman-teman, langsung bisa. Terima kasih semuanya. Yang pertama ada asosiasi, terus ada pola, lalu ada pankromatik, terus ada rona, selanjutnya ada sensor, terakhir ada situs. Ini yang sempat tadi karena ada bingungin sensor dan asosiasi dan situs sudah paham ya, Nada? Paham, Kak. Oke. Udah di stop share ya? Udah. Oke. Oke teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran di bab ini. Nanti saya akan kirimkan evaluasi dalam bentuk soal, kalian bisa kerjain di rumah. Pertemuan selanjutnya kita bahas. Setuju? Tenang aja, ini bukan ulangan harian kok. Kak, mau nanya. Ya? Pertanyaan pertemuan selanjutnya nanti bareng sama kakak lagi atau sama Bu Farida? Maunya sama siapa? Sama kakak aja. Kenapa emang Bu Faridanya? Males aja, Kak. Apa? Pertemuan depan masih sama saya. Tenang aja. Terima kasih teman-teman semuanya untuk udah bergabung di pertemuan kita kali ini. Semoga kita semuanya selalu sehat. Semoga pembahasan yang udah tadi saya paparkan bisa masuk ke diri kalian, bisa jadi pembelajaran dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita doakan teman-teman kita yang sedang menjalani sakit, semoga selalu diberikan kesehatan, kalian juga selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari hal-hal buruk, segala penyakit, dan selalu disembuhkan juga dari segala macam penyakit. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa diselesaikan soalnya. Kita bahas di minggu depan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Banyak, Kak Linda. Terima kasih banyak, Kak. Makasih. Bertemu lagi.